Suara kamu sendiri kan agak serak ya, Feb. Itu agak kesulitan nggak buat ketawa, teriak yang itu? Iya makanya aku kan nggak bisa kayak Kalau Umi karena udah umur ya, Umi ya. pertama kali duduk tuh langsung denger musik udah langsung kaget duluan. Aduh, ya Allah di spill sering TikTok di set pernah lagi TikTok Dina, iya. Aku lihat lah. Bikin Lebih ke konten. ini, iya etalase 2 kakak. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Hai Sobat 21, gue Nanda. Sekarang gue udah ada di Epicentrum 21 bareng sama cast dari film Wanita Ahli Neraka. Bagus ya, rame ya penonton di sini, alhamdulillah. ada 1000 Iya, ada enggak? 1000 ya ini. Madison Square Garden. Enggak, ini ada 1 juta nanti yang nonton Wanita Ahli Neraka. Amin. Apa kabar Termasuk semuanya? kamu kan, Kak? Iya, nonton aku. Tenang Janji aja. ya? Iya. Bener ya nih? Nanti aku langsung DM ya, reviewnya. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah, baik. Boleh kenalin dulu di sini sebagai apa nih ceritanya? Aku Feby Rastanti, di sini aku berperan sebagai Farah. Aku di sini berperan sebagai Wahab. Aku Asyira Zamita berperan sebagai Dina. Aku Umi Hanung, Almatiana. Amazing. Diputer ya, kenalin. Nah, apa kabar? Basa-basi dulu ya kita Baik. kayak talk show lain lah gitu. Baik ya, alhamdulillah ya. Tadi habis rilis di trailer berarti sama poster. Trailer sama official posternya. Serem ya, ada pocong-pocong ya. Gimana pas nonton trailer pertama kali? Aku sendiri sih cukup kaget ya yang pertama karena kita baru lihat trailernya, nggak expect bahwa trailernya akan seserem itu dan teasing, maksudnya kayak ngasihin tapi maksudnya bikin penasaran tapi nggak ngasih tahu seluruh cerita gitu. Justru ini yang bikin, maksudnya aku kalau memposisikan sebagai kayak orang penonton bikin makin kayak ih apaan nih, jadi makin penasaran. Tentang apa sih sebenarnya gitu? Kalian gimana? Kalau kalian gimana? Aku sih cukup kaget. Ya aku pikir Kagetnya gimana? Aduh, kayak- copot-copot gitu. Ayam. kaget banget lah pokoknya. Aku pikir bakalan jadi trailer yang biasa, tapi ternyata trailernya benar-benar mengejutkan dan nggak seperti biasanya. Bercerita tapi nggak bercerita, terus lagi cerita tapi tiba-tiba ada jump scare gitu. Jadi wah benar-benar skena banget. Soalnya ada insert muka-muka serem ya tadi. Iya bener, itu mukanya. Itu kayak mimpi demam ya. Iya, Harusnya. Kayak lagi demam mimpi kayak wah gitu mimpinya. Ya masuk Masuk ke dunia sendiri. Kalau Cil gimana? Ya tadi bahas sama Kak juga kayak kok trailernya kayak gitu ya gitu. Maksudnya kita kaget karena menurut aku tuh nge-hook banget sih, especially buat dari sudut pandang Gen Z ya. Dari sudut pandang Gen Z ngelihatnya tuh kayak ih ini sebenarnya tentang apa sih, kan kita Iya, biasanya benar. suka hal-hal yang berbau misteri. Nah di sini tuh untungnya tidak di-spill semua. Jadi kita hanya tahu nih karakter utamanya bakalan ngalamin hal-hal ini, tapi datangnya dari mana nggak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Cuma bisa ditonton tanggal 14 November. Itu dia. Kalau Mbak El gimana Mbak? Kalau Umi karena udah umur ya, Umi ya. pertama kali duduk tuh langsung denger musik udah langsung kaget duluan. Aduh, ini dia baru udah Gimana jantung. nontonnya ya? Iya, baru duduk aja udah pegangan tadi sama Abi. Denger musiknya udah. Tapi memang itu tadi ya awalnya tadi kita di trailer lihat drama gitu ya. Terus tiba-tiba ada dikejutkan oleh potongan-potongan yang jam sekarang yang begitu. Jadi kesannya jadi gini, ini film apa ya gitu kan? Ini mau drama atau mau hantu? Kok tiba-tiba ada hantu Horor gimana atau sih apa gitu? nih? Horor atau gimana gitu? Tapi keren sih. Malah bikin penasaran ya? Iya. Oke. Nah, ngomongin filmnya ya. Pertanyaan aku tuh agak berat ini ya. I'm fine. Kincana. Ke Feby dulu ya. Serius banget ya. takut Siap, deh. aku akan siap menjawab pertanyaan berat ini. Kamu nggak mau nyari keahlian lain selain jadi ahli neraka? Takut banget. Kenapa bisa jadi ahli neraka nih? Bisa di-spill dikit-dikit nggak nih? Ahli neraka sebenarnya kalau tadi kayak pas preskon Mbak Lele penulisnya udah sempat bilang bahwa
ahli sendiri di sini tuh bisa jadi dua. Ahli ini bisa jadi ahli bahwa wanita ini penghuni neraka, atau ahlinya ini tuh jagoan bahwa dia bisa mengalahkan neraka di dunianya sendiri. Oh, jadi ada filosofinya lah ya sebenarnya. Nggak cuma gitu. nggak yang literal Harafiah gitu. harfiahnya tuh ahli neraka tuh yang di neraka gitu. Oh, oke. Penasaran kan? Penasaran kan? Kenapa diundang sih? Ada back soundnya gitu deh. Dari Penasaran close up kan? kamu. Penasaran kan? Kalau ke Kak Oka ya sekarang ya pertanyaannya. Aduh, deg-degan banget deh. Sampai harus ada alahan nafas. Enggak, kalau lebih ke baca dulu pertanyaan. Kak Oka kenapa akhirnya nyari isi pesantren bukan di dating apps saja? Coya. Bener ya Wahab Iya nih. bener juga ya. Iya Kenapa kan? juga? modern Apakah sulit mencari di tempat lain gitu? Enggak, jadi memang ceritanya itu si Wahab adalah donatur utama Iya. pesantren pesantren itu, dan disitulah dia ingin mencari wanita yang mungkin menurut dia bisa sesuai dengan apa yang dia inginkan, ngikutin ajaran agama, tidak membantah suami, tidak terlalu beropini lah kayak gitulah. Jadi memang dari awal memang udah mentargetkan santriwati dari pesantren tersebut, dan ketika pas dia kampanye kelihatannya itu kayak baik-baik saja karena kan berhijab. Ada image yang harus dibangun Pertahankan, ya. iya. Kalau Cila sama Umi gimana nih? Karakter di sini seperti apa sih? Kalau aku tuh berperannya sebagai Dina namanya, dia itu salah satu santriwati juga di Pondok Pesantren Anissa yang dikelola sama Umi Hanum dan Ustadz Irfan. Sebenarnya aku sama Kak Feby tuh bukan saudara kandung ceritanya, cuma karena kita dari kecil udah bareng-bareng, terus kita sama-sama tinggal di situ, kita tidak punya orang tua, jadi udah bondingnya kuat banget lah gitu, udah kayak kakak adik beneran. Cuma yang menarik di sini adalah Dina sama Farah ini adalah dua karakter santriwati yang sangat berbeda nih, kontras banget. Kalau Farah itu kan cenderung yang ahli surga, bener-bener menurut gitu kan. Abinya ceramah 30 kali dia tetap dengerin dengan sangat menyimak gitu dengan saksama. Sementara si Dina ini tipikal anak yang lumayan rebel, culture gitu, kayak dengerin musik. Apa sih? Dengerin musik kan kalau misalnya di pesantren kan nggak boleh karena katanya bisa merusak hafalan gitu. Nah, Dina nih agak bandel gitu, cita-citanya pengen jadi penyanyi segala macam. Cuma ternyata ada sesuatu hal yang menggerakkan, jadi bergerak plotnya dari situ karena ternyata Dina beberapa kali malah menyadarkan Farah akan hal-hal yang Farah itu kayak tertutup jalan pikirannya. Memberikan POV lain lah. Sebenarnya kayak netizen nggak sih yang kalau nonton horor kan, lu kasih tahu ya gitu. Dina nih, ngasih tahu. Iya, gitu. benar-benar. Datang, kayaknya gitu. Kenapa sih temennya gak ngasih tahu gitu? Akhirnya dikasih tahu, dia datang. Dina ini hadir untuk memberitahu. Kayaknya mendingan, itu dia. Lebih baik kalau itu kayak gitu dialognya. Coba Ini banyak yang bikin penasaran ya dari obrolan ini ya. Dipotongnya di tengah nggak enak kan? Iya benar-benar. Nonton aja makanya. Benar. Kalau Umi gimana Umi? Ya kalau Umi di sini sebagai istri dari Pak Irfan ini memang sayang sama anak-anak walaupun mereka bukan anak kandung, tapi Umi ini mengajarkan gimana dalam berumah tangga itu harus menjadi istri yang soleha tentunya gitu kan. Harus menjadi wanita yang kuat, harus menjadi wanita yang pokoknya kalau Umi ini kayak memperhatikan misalnya nggak jauh dari nggak boleh kayak gitu dosa. Umi selalu kayak gitu. Cuma Umi ini di sini pengen banget bantuin permasalahan anak, cuma karena punya suami, jadi suami aku ini mengajarkan untuk tidak mencampuri urusan rumah tangga orang anak. lain. Gitu. Pertentangannya di situ. Jadi satu sisi sebagai ibu kepengen gitu ya, tapi satu sisi dia sebagai istri harus menurut kepada suami gitu. Oke. Nah kalau ngomongin karakter Umi ini kan sebenarnya udah beberapa kali ya Umi ya, jadi Umi pesantren gitu. Iya. Ya kan. Umi Jadi pesantren. Nah ini bedanya ini film apa nih? horor kedua. Iya. Ini bedanya apa dari film sebelumnya? Kalau film sebelumnya horor itu Umi pesantren guru. Oh guru. Guru yang galak gitu kepada santri-santrinya. Tegas gitu ya? Iya tegas. Kalau di sini memang berbeda gitu. Jadi yang kita alami adalah anak sendiri gitu.
Jadi lebih kayak. Tapi tegang-tegangnya sih sama ya. Oh, berarti ini Umi itu berarti ibu kandungnya Farah? Enggak. Cuma ngikut pesantren aja kan? Iya, Iya, apa gua anak didik cuma tapi aku udah udah kayak diangkat gitu karena aku juga yatim piatu. Sama Dina juga. Iya, makanya kita jadi kedekatannya mungkin beda dari Seperti santriwati yang anak lain. ini, ya. Kalau santriwati yang lain mungkin kayak ada beberapa yang pulang juga. Nah kalau kita emang stay di situ dari lahir, kita dari kecil. Oke. Gak apa-apa. Ntar, aku takut lilin aku mati, ada yang lagi itu. Babi ngepet ya. Oh my god. banyak masih ada berapa tuh ya? Soalnya ini lifestyle lah, biasa kurang uang. Nah kalau ngomongin trailer tadi kelihatan dari first look sebenarnya kan banyak sentimen yang wah Feby tuh beda banget karakternya dari biasa kan drama yang romance gitu kan. Terus di sini tuh benar-benar kelihatan emosinya, terus kompleksnya juga kelihatan. Terus gimana Feby sendiri buat bisa approach karakter di sini dan bisa bikin emosi yang ada di film itu tetap stabil gitu, sesuai sama karakternya gitu. Mungkin yang paling pertama dari proses reading ya, aku banyak diskusi sama acting coach kita. Terus banyak diskusi juga sama pemain-pemain yang lain. Kita nggak cuma bahas karakter masing-masing, tapi kita juga saling ngasih input dan pendapat soal karakter satu sama lain. Terus misalnya kayak dari segi dialognya juga itu benar-benar banyak juga ya kita melakukan perubahan-perubahan sendiri yang kita ngerasa kayaknya Farah nggak kayak gini deh, atau kayaknya Wahab tidak mungkin melakukan seperti ini, nggak make sense buat karakternya. Logika karakternya tuh nggak make sense gitu. Terus aku juga beruntung kita banyak diskusi juga sama Bang Echa. Bang Echa sangat memberikan kita ruang gerak untuk explore sendiri, untuk develop sendiri karakternya. Jadi ya mungkin itu bekal aku sih untuk bisa maintain karakternya. Oke, berarti Feby ikut inilah ya, berkontribusi untuk ngebangun karakter ini sendiri juga ya? Ya makanya kayak yang tadi aku bilang, karena Bang Esha sebenarnya ngasih kita kurang lebih arahannya seperti apa yang dia mau, visi gambaran besarnya seperti apa, tapi at the same time dia juga selalu ngajak kita untuk diskusi bahwa ini make sense gak buat kalian sebagai karakter gitu. Oke. Tapi kalau ngomongin ngebentuk tadi, selain pasti ada dari skrip lah, skenario dan arahan sutradara juga. Tapi ada nggak sih kamu ngambil dari mungkin kayak inspirasi karakter yang udah pernah kamu tonton, atau emang kayak ada yang kamu bentuk akhirnya buat karakter si Farah ini? Kalau referensi tontonan lebih ke arah, karena aku sebenarnya bukan penikmat horor. Ya penikmat film horor banget, karena aku tuh sebenarnya penakut banget, aku parnoan. Aku kayak kalau ke tempat yang belum pernah aku datengin sebelumnya, kalau ke kamar mandi tuh harus banget ditemenin, kalau bisa masuk ke dalam gitu bareng, karena aku setakut itu sebenarnya. Jadi referensi film horor aku sebenarnya tidak terlalu banyak, jadi lebih banyak nonton film horornya kayak maksudnya suspense-nya seperti apa, terus abis itu misalnya pas adegan ada kesurupan tuh seperti apa, lebih banyakin referensinya sih. Tapi kalau kayak bener-bener satu yang dijadiin acuan gitu sih nggak ada. Jadi ya beberapa film dan referensi lah ya buat ngebentuk itu. Oke. Kalau ke Kak Oka nih, sebenarnya kan Kak Oka nih lebih sering dapat karakter green flag banget ya. Maksudnya cowok-cowok yang baik gitu ya. Nah, Ya pernah juga. pernah ada karakter yang sebenarnya karakter yang kasar gitu kan, sebenarnya udah pernah juga ya Kak? Pernah beberapa kali. Nah tapi kalau yang di sini tuh apa yang bikin beda, dan mungkin kayak hal apa yang akhirnya cukup challenging juga lah buat Kak? Sebenarnya kenapa alasannya mau ngambil peran ini itu lebih karena ngelihat sifat ambisiusnya dia yang
berlebihan sih, yang kayaknya overtaking his whole character. Karena kadang-kadang kita kan setiap manusia punya ambisi, tapi Wahab ini memiliki ambisi yang berlebihan sehingga orang di luar sana melihat dia itu sebagai sosok yang career minded banget lah gitu loh. Jadi itu kan kadang-kadang bisa menggerus sisi humannya dia ya. Kayak you take away his profession, ditanya lo tuh siapa, dia mungkin nggak bisa jawab gitu loh, karena semuanya isinya dorongan-dorongan ambisi yang hasil trigger dari traumanya dia lah waktu masa kecil lah gitu segala macam. Jadi gue pengen tahu kenapa sih ada orang kayak begini gitu loh. Dan setelah reading bareng sama Feby, Cila sama Umi, itu aku baru tahu sih kalau memang orang yang green flag-nya tipis, lebih tebel red flag itu ternyata bisa dilihat, bisa kelihatan sama orang luar gitu. Kayak bagaimana karakternya Dina itu memandang Wahab, dan karakternya Umi memandang Wahab itu berbeda. Gitu. Jadi memang si Wahab ini punya dua sisi itu. Bilang, kenapa sih di satu skenario itu Umi sama Abi itu nggak melihat Wahab seperti itu, tapi Dina bisa melihat seperti itu. Mungkin Wahab itu Gemini ya. Mukanya 2. Kita zodiak ya sekarang. Iya. Kamu dong. Benar. Iya, aku Gemini. Jadi masa aku Wahab? Enggak lah, amit-amit, nggak mau san. Kalau Farah apa zodiaknya? Menurut kamu apa? Parah. Menurut aku dia bisa jadi Taurus lagi. Kenapa? Keras kepala. Oh iya, bisa. Iya bisa. Siapa? Tapi Aquarius juga keras kepala. Itu Leo Feby. juga sih. Kak Feby. Zodiak Iya expert. Leo, tapi kayaknya kalau Leo Enggak dia Leo terlalu sih. proud. Oh iya. Ini bisa jadi, kalau Wahab apa ya? Scorpio mungkin ya. Wahab itu waduh. Kalau nggak enggak tahu deh. Capricorn. Leo bisa sih Wahab. Leo mungkin. bisa Capricorn Leo sih bisa. kayaknya. Ya kan, kayak Karena uang. Oh iya. Kayaknya semua zodiak deh Mbak. Tergantung keadaan ya. Semua zodiak ya, maaf banget. Iya lagi. Kan masalah zodiak. Oke, jadi itu yang menarik akhirnya Kak. Akhirnya buat challenge sendiri buat masuk ke karakter ini ya. Oke, nah kalau ke Cila, kan kalau di film ini kan kamu nggak tahu ya, kalau di trailer sama first look kan kamu terlihat sangat kalem ya. Masya Allah, tabarakallah Umi. Tapi kan aslinya kamu enggak ya. Kamu kan anaknya sangat ekstrovert dan ceria, dan apakah di sini sangat sulit buat bisa masuk ke karakter Kebetulan Dina? enggak sih. Enggak? Karena Dina juga ceria. Oke. Dina juga bisa dibilang ekstrovert juga, tapi perbedaannya di sini dia santri. Jadi saya harus belajar menjadi muslim yang baik dan benar gitu. Tapi ada satu kesulitan lain sebenarnya, terlepas dari kalau secara watak Dina nih udah agak ada banyak kemiripan dengan aku, tapi perbedaannya ada di posisi dia dalam keluarga. Dia nih punya kakak, jadi anak bungsu lah bisa dibilang, dan setiap hari tinggal bareng sekamar, nyuci baju bareng segala macam. Aku nggak pernah punya sosok itu. Oh, oke. Nah, jadi selama film ini kan drive-nya Dina selalu datang dari rasa cinta, rasa sayang, pengorbanan, rasa kehilangan dia tuh terhadap Farah gitu. Jadi itu berusaha banget buat aku kulik sih, gimana sih bangun chemistry juga sama Kak Feby gitu. Kebetulan Kak Feby nggak punya adik perempuan, sekalinya punya kayak saya. Jadi gimana testimoninya? Gimana testimoninya punya adik? Kayak Repot ya. repot ya, jujur banget ya itu. Oh bukan ya, itu ada tangan di belakang. Oh ada orang ya? Ada orang. Kaget. Saya juga kaget ya. Saya pikir. Ya lanjut. Ya. Gimana Kak Feby testimoninya? Iya tadi udah bilang. Repot doang. Udah ya. Enggak, tapi Cila lovable banget. Terus Cila juga anaknya suka Ceria. suka bercanda. Tapi at the same time dia sangat beropini anaknya. Walaupun masa kita reading, terus dia tuh nggak pernah takut atau nggak pernah males buat nyampein apa yang dia pikirkan gitu loh. Menurut aku kayak gini, dan
maksudnya kita jadi banyak sharing, jadinya nggak mati gitu loh kalau misalnya lagi ngobrol gitu. Jadi aku senang banget. Love you. Jangan sering live loh. Kayak Kenapa Umi? Ya Allah di spill sering TikTok, pernah lagi TikTok. Dina, iya. Lagi TikTok, iya. Umi jagain biar dia nggak live terus ya Mia. Emang sebenarnya live? Enggak. Di itu lagi aku lihat lah. Bikin gitu. Lebih ke konten. ini. Iya, etalase 2 kakak. Serius? Jual nggak bercanda. Oh, bercanda. Udah syuting masih jualan ya. Hard working banget ya. Cukup kok, cukup. Nggak perlu live. Kalau Umi gimana? Apa yang mungkin challenge dari karakter di film ini? Sabar sama suami gitu. Jadi maksudnya ini kan menunjukkan bahwa Umi tuh sayang sama anak-anak gitu. Tapi Umi nggak bisa berbuat apa-apa karena dari suamiku itu melarang untuk tidak mencampuri urusan keluarga gitu. Itu keselnya sih di Gemes situ, gitu ya? gemes gitu. Padahal kayak pengen ngingetin, pengen ngasih tahu. Iya kayak gitu. Kan karena kan Umi memang udah nganggap mereka ini kan anak-anak Umi gitu kan. Jadi ada merasa bersalahnya juga gitu kan gitu. Kenapa nggak bisa turun tangan gitu terhadap problem anaknya gitu. Oke. Nah, kalau ngomongin first look sama trailer lagi nih. Kan balik lagi tadi aku udah sempet lihat juga di sosmed bahwa sentimennya tuh oke lah. Maksudnya dengan banyak netizen yang merasa bahwa film ini kayak ngasih refreshment lah, gaya horornya gitu. Nah, kalau kalian sendiri tuh apa yang bikin kalian happy buat join setelah produksi ya di film ini kita? Setelah ngeliat hasilnya sih. Setelah ngeliat hasilnya, setelah ngeliat trailernya itu sepertinya pengemasannya baik dan juga kalau dipikir-pikir, temanya agak berbeda ya. Kayak Masa maksudnya nggak dipikir-pikir? jadi, Tapi dipikirnya pas udah sempet buat aku mikir trailer ya? gini kayak, ternyata Jangan gitu. dipikir-pikir. Kayak gini mikirnya. Berarti selama ini nggak mikir ya Kak? Iya. Bapac banget. Mana aja. Iya kan langsung udah yang penting ini nomor rekening gua. Gila. Iya sih Kak, bener. Gitu. Masuk kan ini udah tawaran, mau gua. Gak dipikir dulu ya itu malah. Coy. Ya udah, jawab. Oh udah ya. Oh, iya. Aku sendiri kenapa happy karena pertama aku bisa bekerja sama dengan para aktor hebat. Aku bisa ketemu sama Kak Oka, aku bisa main bareng sama Cila, sama Tante Elma, sama Kak Alfi juga. Dimana kita aku bisa saling diskusi, bisa saling nanya, tapi at the same time proses syutingnya juga menyenangkan. Kita banyak ketawa-tawa, kadang kalau abis kelar syuting cepat, kita suka makan bareng, nongkrong bareng, jadi seru banget. Dari cast-nya, terus juga kru-krunya di lokasi syuting sangat membuat suasana lokasi syuting juga menyenangkan. Aku kerja sama Karidla, produsernya dari awal sangat menjelaskan dengan baik. Terus dari sutradaranya juga Bang Echa memberikan aku ruang untuk aku eksplor karakterku sendiri. Jadi ya aku senang bisa bekerja sama dengan orang-orang hebat. Dan seperti yang kata Kak Oka bilang, setelah lihat tadi trailernya, aku ngerasa happy sih sama pengemasannya. Semoga hasilnya juga hasil cinta dan kerja keras kami sampai ke penonton. Tapi ini kalau secara timeline itu film horor pertama kamu bukan sih? Secara timeline ya? Walaupun ada beberapa film yang barengan juga kan? Ada horor yang satu lagi yang bareng Yang itu mana juga, tuh? bareng Aliando. Oh iya, belum. Ini dulu. Secara ini ya timeline-nya. Dan secara produksi pun duluan ini? Oh, oke.
Oke, tadi aku mau nanya ntar aja tapi ke Cila dulu aja, kita lupa. Oh iya. Pertanyaan apa ya tadi? Tadi apa ya? Rasanya gimana? Gimana? Kenapa apa yang bikin kamu happy sama project ini ya? Oke, pertama ini bukannya menjilat kawan-kawan, ini beneran, tapi aku selalu pengen banget main di Visinema. Memang aku menyaksikan hampir semuanya, terus sahabat aku juga ada yang kerja di Visinema juga gitu. Jadi sebenarnya udah sempat keluar omongan-omongan yang random gitu, kayaknya tahun ini main deh, ya? gue manifesting itu main lah, gue di Visinema main lah. Ternyata beneran gitu, dapat kesempatan main di Visinema, terus bertemu dengan kakak-kakak senior, ini senior aku, yang aktingnya aku sangat admire banget. Iya. Aku nonton, Aku juga nonton banget sih. nonton banget kan. Terus sama Umi juga idola zaman mama aku, yang mama aku tuh tahu banget kayak ini Mama Tiana. Jadi it's such a huge blessing untuk bisa belajar sih, dapat banyak ilmu. Mungkin yang salah satu yang paling berkesan juga adalah ilmu agama ya, yang lumayan akhirnya aku serap sebagai seorang perempuan dan kebetulan juga beragama Islam gitu. Ketika kita reading kan Ustadz Alfi sebagai seorang yang ngerti agama Yang juga. beneran Ustadz ya. Jadi kita banyak sharing hal-hal yang memang kadang masih ada korelasinya dengan cerita, kadang di luar itu. Tapi overall aku ngerasa ini bukan cuma bekerja tapi juga kayak belajar, kayak kuliah singkat gitu. Oke, kalau Umi apa Umi? Ya kalau aku seperti yang dibilang Cila tadi bahwa film ini ada syiarnya, ya kan. Jadi kita bisa mencapaikan. Dan yang lebih aku garis bawahi bahwa di sini menunjukkan bahwa wanita tuh gak harus lemah gitu dalam memperjuangkan surganya gitu. Jadi boleh dia mendapatkan surga yang gimana dulu nih gitu. Di sini diajarkan banget, maksudnya mudah-mudahan bisa terbuka ya untuk para wanita menerima suami, diselidiki dulu sebelumnya gitu. Jangan keburu-buru dalam menerima calon gitu kan. Di sini ada pelajaran yang bisa diambil hikmahnya gitu. Terutama dalam menerima seorang suami harus seperti apa gitu. Tapi apa kan kalau Umi tadi ngomong bagaimana perempuan memilih pasangannya lah. Tapi apakah ada POV dari laki-laki juga bagaimana cara memilih perempuan di sini? Mungkin maksudnya akan ada pesan yang bisa diambil juga dari POV laki-laki ya? Karena Farah ini kan memang menginginkan surga dari pasangannya kan gitu. Pasangan yang kayak gimana dulu nih gitu. Nah itu memang harus benar-benar belajar dan di sini bisa dipetik hikmahnya dari cerita film ini. Gitu. Iya. Bahwa laki-laki juga akan yang menuntun ya, kalau nggak salah. Menuntun ke surga juga laki-lakinya ya. Oke. Tapi ini sebenarnya emang aku pas nonton berat banget ya, cukup berat lah untuk film horor yang emang ngasih syiar juga, bener tadi kayak tentang bagaimana memilih istri, bagaimana tanggung jawab istri itu setelah menikah jadi ibadah ke suami gitu-gitu. Dari kalian sendiri jadi kayak ada beban juga nggak sih, maksudnya karena yang disampaikan di film ini kan cukup berat gitu. Kincana. Beban sih enggak, tapi malah harapannya pesan yang disampaikan sama film Wanita Ahli Neraka ini bisa nyampe ke orang-orang karena kan isunya juga sensitif tapi bener. Cukup relevan ya buat belakangan ini. Banyak sekali kasus-kasus yang wanita ataupun mungkin pria juga dalam memilih pasangan di rumah tangga tuh milih orang yang mungkin gak baik gitu untuk dirinya sendiri dan juga orang lain. Dan kadang kita gak berani buat ngomong sama orang lain atau kayak ask for help atau kayak ini tuh bener atau enggak sih. Kadang kita kan takut buat bilang ini udah menyakiti diri gue sendiri. Nah mungkin salah satu pesan yang mau dibawa bahwa pengen ngasih kekuatan dan inspirasi juga buat para korban di luar sana untuk bisa berani speak up, bisa berani ngomong kalau emang ada yang salah, kalau emang ini udah dilewat batas kemanusiaan gitu misalnya. Dan ya nggak boleh takut dan nyalain diri sendiri sih. Yang lain ada mau nambahin? Mungkin Kak Oka kayaknya udah mikir dari tadi. Enggak. Lagi mikir lagi. Lagi gatel lah tadi. Kira-kira Itu udah jawaban paling sempurna. Kak Cila mau nambahin?
retweet kali 2. Retweet kali Umi 2. mungkin Umi kan sebagai seorang Umi. Umi dari sisi yang udah tadi kan aku belum istri, Umi jadi istri gitu. Sudah berkeluarga Sebagai istri bagaimana? ya memang begitu yang sebagai seorang istri ya memang harus patuh kepada suami. Jadi aku ngelihat nih Farah ini dilema ya. Dia ingin menjadi istri yang baik gitu kan dalam rumah tangga untuk semuanya lah gitu. Memang dia soleha banget gitu. Makanya cepat-cepat mau menikah untuk mendapatkan surga dari suaminya gitu. Nah, ternyata problemnya ada di film inilah pokoknya gitu. Salah memilih. Umi keren banget menjaga anti spoilernya, sumpah. Padahal udah kayak gitu keluar. Jago. Salah atau enggaknya bisa dilihat di film ini, atau mungkin sebenarnya Farah juga yang salah. Maksudnya kan belum tentu pasangan yang salah, kan namanya juga berpasangan kan tetap Dua arah dua lah. arah, nggak bisa nyalahin dia yang jahat, yang ini yang baik, itu nggak bisa karena pasti kan ada kenapa dia begini karena dia gini gitu. Jadi harus Iya, mungkin jadi akhirnya akan jadi diskusi juga setelah nonton gitu kan. Penonton keluar dari studio nggak cuma selesai nonton, tapi mereka bisa diskusi soal gimana sih Farah dan hubungan rumah tangganya gitu kan. Oke, berat, oke. Lanjut. Apa adegan yang paling sulit? Ada nggak adegan yang paling susah? Ketawa. Kenapa? Umi langsung Kenapa? Ada Umi dua. dulu nih kayaknya yang Umi jawab ini dulu. dulu. Umi dulu. Adegan Umi banyak adegan sulitnya. Adegan bahaya tuh banyak ya. Menantang jiwa naik tuh. motor sama Rukiah. Naik motor kenapa Umi? Umi nggak bisa naik motor. Umi bisa. Umi bisa tapi jatuh. Umi bisa, tapi waktu itu kan yang bisa ada kecil dua, aku ya? nggak bisa, tapi akhirnya aku bisa, tapi karena adegannya bonceng Umi kan berat. Terus abis aku bonceng Umi kan pulangnya naik motor sendiri kan. sendiri, Dia ya. kayak latihan dulu, tapi latihannya kayak ngeng 5 kali gitu. Umi udah nanti aja, aku enggak bisa. Langsung masuk ke kebon gitu ya. Di depan Justru aku kayak- suara panik. Tapi nggak kenapa-napa ya Umi ya? Hah? Alhamdulillah nggak kenapa-napa kan ya? Ya justru banyak kenapa-napanya di film ini. Apa aja tuh Umi? Yang paling ini kan apa? Ya mungkin nggak kontrol kan, kayak Rukia itu kan aku terpental gitu kan, ya, pasti ada close up dong terpental kan. Kan susah aku antara menghitung jarak kenapa enggak kan kita nggak bisa menghitung Benar-benar. itu kan. Ya udah sekalian aja aku hajar itu tembok gitu. Kepalanya dah. Udah gitu Itu benjol tembak beneran hasil. atau Tapi yang lucu sebenarnya itu kayaknya pas lagi master deh. Maksudnya kayak terpentalnya tuh sebenarnya out frame. Jadi bukan terpental. udah out frame, Udah out out. sakit. Tapi close up-nya juga dapet itu. Tapi close up itu udah setelah benjol nggak sih? Iya, itu aku jedotin lagi. Dibenjolin lagi, tapi akhirnya pakai padding yang kedua kali kan Umi Pakai padding gitu. Kepala aku air padding semua gitu. Bayangin di bagian padding untuk kan pakai hijab. Iya, Jadi pakai ketutup. padding biar Iya. Umi nggak ada cedera lagi. Padahal yang paling susah tuh ya dia sebenarnya yang banyak di seling-seling gitu kan. Wah, Emi sebenarnya yang paling berat gitu. Tapi Kayang juga ya Feb? Iya. Iya, kayak Apa yang paling susah apa? Adegan kamu? Feby. Ya mungkin salah ini satunya. happy deh mau diapain juga. Sedang dia. Salah satunya itu sih adegan kesurupan itu. Yang di Karena yang di trailer? first look. Oh ya first look. Yang di first look soalnya itu kan ada yang kebolak-bolaknya, terus ada terbang segala macem, bener-bener banyak gitu adegannya, pergerakannya juga banyak. Terus tapi at the same time harus acting kesurupan juga, jadi harus marah. Ya, bukan jadi diri Feby sendiri, tapi gerakannya juga harus benar, harus kontrol. Kayak aku tuh sempat banget fun fact, ada juga aku jatuh, aku ngehajar mukaku duluan, baru itu lagi ingat. ke meja gitu loh. Itu tuh bener-bener keras banget, orang-orang tahu kalau itu keras. Cuma aku pas kehajar tuh kayak aduh sakit lagi. Kayak sakit lagi, tapi kayak kalau kita ulang kayak ini lama lagi Feb. Jadi aku tetap ayo kita lanjut. Jadi aku nggak langsung mengalami gitu. Tapi bener-bener pas udah selesainya kayak Astrada segala macem tuh langsung mendekat kayak
Kamu nggak apa-apa. kamu gitu? nggak apa-apa. Iya kayak Umi bener-bener bilang kayak nggak apa-apa soalnya bener-bener di sebelah Depan- Umi dan depan Umi banget. depan Umi banget dan itu keras jadi Umi kagetnya tuh kaget beneran kayak gitu. Cuma untungnya itu take akhir jadi itu yang dipakai alhamdulillah. Itu take oke ya, untung nggak retake ya. Untung nggak retake. Udah bagus. Yang paling berarti yang paling ingat itu ya. Ada lagi nggak yang Yang susah? paling 2 hari ya? kayaknya Iya, ada beberapa 2 kali. 2 hari itu dua adegan hari. dari doang. 2 hari ya? 2 hari. Iya 2 hari. ada beberapa lagi sih tapi kayaknya yang paling sulit itu soalnya secara adegan sendiri panjang, orangnya pun banyak. Itu tuh kita full ya di situ, full tim. Semua pemain ada Semua di situ. pemain ada di situ. Kampanye. Bukan, sesudah kampanye. Oh sudah. Itu klimaks adegan Oh, klimaks bukan, apa? bukan. Bukan, itu bukan. Adegan klimaks beda lagi. Itu juga lumayan susah. Tapi kamu sama sendiri kan, suara kamu sendiri kan agak serak ya, Feb? Itu agak kesulitan nggak buat ketawa, teriak yang itu? Iya, makanya aku kan nggak bisa kayak hihihi gitu yang kayak Dari Dede udah ditanya mau Meca ya? Feby, kapan sembuh katanya? Kapan sembuh Kak Feby? Aku kayak, lah aku suaraku emang gini. parah banget. Kayak aku nggak bisa kayak hihi melengking gitu. Jadi pertama kali pas syuting yang adegan first look aku Iya. ketawa, itu bukan yang pertama kali aku ketawa. Yang sebelumnya lagi ada aku cuma sendiri. Terus kan disuruh ketawa. Terus aku kayak, oh Meca gimana ketawanya? Terus kayak nggak tahu cari aja seserem mungkin. Aku udah kayak yaudahlah gimana caranya gimana. Pokoknya aku merasa serem aja. Ya nggak tahu semoga serem ya. Tapi yang di first look serem kok. Ketawanya, iya. Itu Tapi itu jadi udah pembahasan Gen Z. coba berapa kali tuh? Percobaan berapa kali itu? Enggak itu sekali. Itu sekarang langsung bisa. Iya. Itu bener-bener impromptu karena aku udah nyoba-nyoba kayak tapi kan gak suaranya serak. Kayak hantunya serak. Jadi gak bisa. Betul pas dia lagi kayak, Iya. Udah kayang, ketawa-ketawa. Ditonton sama orangnya loh. kenapa kan siapa aja bisa, gitu. Jadi ya aku benar-benar maksudnya menyerahkan semuanya ke Om Echa sih sebagai orang yang berada di depan TV-nya untuk menilai gitu. Monitor TV, monitor namanya TV nonton TV kali yang di depan monitor, maksudnya untuk menilai bahwa kayak oke, Feby cukup atau Feby harus dinaikin lagi atau gimana gitu. Tapi nggak sampai habis ya suara kamu di film ini, buat project film ini? Untungnya enggak sih, soalnya aku abis sama enggak agak-agak beda-beda tipis. Serak atau enggak sama-sama serak, jadinya orang juga nggak terlalu notice ya perbedaannya. Mungkin. Oke, kalau Kak Oka apa Kak? Yang paling susah apa adegannya? Kayaknya adegan yang klimaks itu yang tadi ya, sempat cerita yang final. Itu penentuannya. Apa yang akan terjadi sih, nggak bisa terlalu diceritain. Ya gini lah, ini adegan final sebenarnya. Ini final ya? Nggak tahu ya? Oh, enggak, jangan. Tolong diedit. Enggak, ini baik-baik Iya aja. apaan sih? Jelek banget, takut. Enggak, ini Enggak, bukan tapi bukan adegan aku ingat, final. Ini lagi meramal apa gimana Kak ceritanya? Enggak. Lagi krim Kampanye. Ini bukan kau Kak. Oh itu bukan Kak Oka? Bukan, Mirip itu. tuh Coba Kak, tebak mirip itu Kak, siapa? karena kan di sini doang nih, mirip. Aku pikir Enggak Kak kok, coba lihatnya beda kan? Kan di sini lah tuh beda Itu lah. Star Wars bukan. Iya. Jedi. Beda film ya. Oh itu bukan Kak Oka, aku pikir Kak Oka. Bukan, emang aku main di sini. Itu udah Itu bener gitu ketahuan bohongnya. Tapi ada ini nggak Koreanya nggak sih di sini? Wah, memancing. Maksudnya Awalnya apa? di spill ya. Korea ada kan aku kayak kebolak. Oh iya. Gitu. Banyak Koreonya. Penonton kecewa. Ada dua lah, ada dua. Iya. Nah tapi kalau posisi menit keberapanya nanti nonton. Siapa aja yang dapat jatah koreo, Jatah nah itu koreo. nanti aja nonton. Kalian akan Jatah. tahu. Setuju banget sih jatah. Tapi ada ini nggak sih olah tubuh gitu? Olah tubuh. Ada Ya gitu ada sih. waktu itu. Oh ya. Yang aku Kayak sama Koma. sebelum Bukan Umi, bukan sekali, 2 kali lah kita. Oh iya. Oh,
mau adegan-adegan gitu. 2 kali aku sempat dapat kayak pelatihan dari orang stunnya tentang kayak aksi reaksi, terus ya Guling-guling, Blocking belajar. gitu ya. terus juga kita sebelum setiap adegan yang kayak action Berat, atau ya. stun yang berbahaya gini dipastikan tuh selalu stretching dulu, jadi biar nggak kaku-kaku gitu, biar nggak sakit-sakit abis itu. Tapi semuanya melakukan sendiri atau ada stand juga? Sendiri. Semua sendiri. Terutama Tapi terutama yang Baby. susah kan Iya bener. semua kantongnya yang ada, di sling kan lumayan cuman irit budget lah. Oh itu udah sama itu. Apa? Budgetnya paket sama. Iya ya. Kalau Cila apa yang paling susah? Hah, boleh nggak ya dikasih tahu? Ada, mesti kayak ada suatu adegan di mana saya gitu. Ada suatu adegan di mana ya itu adegannya sama Kak Oka. Maksudnya ya balik lagi ya. Jadi ini ada satu fakta menarik ya. Pas aku dikasih tahu pemerannya Kak Feby sama Kak Oka kan, aduh gimana ya gitu. Udah nurunin ekspektasi, takutnya mereka nggak mau ngajak aku ngobrol gitu kan. Gitu. enggak lah. Terus ya enggak sih aku kan Paling disuruh di ujung. Apa? Emang nggak mau lihat? Chat aja. pura-pura nggak denger. Enggak ada, selebay. nggak ada. Nggak selebay itu sih, cuman kayak pasti terutama Kakak Oka kan, aduh gimana ya, Segan lah topiknya ya. apa udah om-om gitu maksudnya. Enggak, lebih ke sama agak ini cowok ya? kan agak susah biasanya Iya sih. gitu. Akhirnya bercanda ya Kakak, sumpah deh bercanda banget. Iya. Akhirnya aku masuk ke ruangan itu, aku ingat banget di kantor Revisi Cinema. Terus aku ngechat temen aku kayak, gue mau syuting nih sama Oka Antara, aduh gue topik pembukanya apa ya? Terus temen aku bilang, oh gue tahu gitu. Terus aku bilang, Kak Oka, halo, oh iya salam kenal. Kak, kakak dulu pernah nge-rap ya? Coba Kak jawab Kak, bener Kak? Keren. Kakak dulu rapper kan? Pernah bikin lagu di MTV kan? Emang gitu? Iya itu topik pembuka kita itu. Aku baru tahu. Terus Kak Oka shock parah, kayak kamu tuh dari mana? Kamu belum lahir. Udah kok. Tapi Umi lihat kamu kayaknya udah akrab temenan lama gitu loh. Sama Kak Oka. Iya, Karena kalau Umi lihat. kita nyambung dari apa ya Kak Oka ya? 90-an nggak sih? Enggak. Ih, jahat banget sih. Tapi emang nge-rap Kak dulu? Ya dulu lah ngerepotin. Repotin orang tua. Oke, mari sekarang kita sambut. Kak nge-rap sinopsis aja bisa? Enggak, gila. Ya Allah. Ini cerita tentang Oka Antara hap, 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 This gitu. is Oka. Panjang banget. Udah berhenti. Oka ini. Oke, Pada penasaran sih, harusnya kita gimmick ya. Iya, jadi ya itu sih adegan susahnya sama Kak Oka, dan di situ harus serius gitu kan. Cuman ternyata Kak Oka juga orangnya lumayan nggak enakan gitu. Aku kira dia akan kayak wah gitu. Saya ternyata dia ya sangat konsensual banget. Ke kafe gitu, ke aku, Dia nggak ke mau. Umi semua kalau ada adegan-adegan berat. Jadi sangat berbeda dengan karakter yang ada di filmnya gitu. Which is sometimes it's a blessing, sometimes it's a curse. Ya. Karena kalau kita lagi serius banget dia lepas karakter dikit, kita kan ketawa jadinya receh. Kita akan sering ketawa bersama. Hal apapun kita ketawain di lokasi. Yang paling susah tuh adegan Kak Feby pingsan. Kak Feby pingsan. Terus aku lagi memapa Kak Feby. Terus ini kan suaminya datang nih, kayak udah saya aja gitu. Terus aku otomatis harusnya melepaskan tanganku dong. Tapi karena agak susah, jadi aku masih kayak bantuin. Nah, sama dia langsung disikat rebel gitu. Tangan aku masih di sini. Jadi aku kayak, Mas Wahab. Nggak di-cut lagi. Aku kayak, kok Kak Oka nggak bisa-bisanya nggak sadar tangan aku ada di situ. Mungkin dia terlalu into sama karakternya, sama adegannya kali. Tapi aku jadi terseok-seok. Pas udah cut, wah kita sampai nangis itu ketawa. Tapi itu retake. Take kedua tetap gitu lagi. Ketarik karena nggak terlalu kelihatan karena abis itu Oh. out frame gitu. Tapi di badan kamu, punggung kamu ngerasa tangan aku nggak? ngerasa. Ada dua, kok Itu ada namanya tiga menjaga gitu. continuity. Menjaga continuity mungkin. Oh, iya. Nah, akhirnya pas yang take ketiga kali, Oka mau ngeliat Kak Feby, aku langsung tarik tangan aku. Terus aku cabut. Langsung inisiatif ya? Langsung inisiatif. Keren. Oke, nah terakhir pertanyaannya. Apa sudut pandang yang akhirnya kalian dapat setelah main film ini? Jadi susah lagi. Salah nafas juga, sama. Mungkin menjadi seorang istri yang baik, yang patuh sama suami, tapi dari sisi agamanya ya, kayak pelajarannya dari nilai-nilai agamanya.
bahwa maksudnya gimana sebagaimana seharusnya istri tuh berlaku kepada suami. Tapi at the same time juga tetap harus tahu batasan bahwa misalnya kalau ini salah atau ini benar gitu sih. Wow. Kalau apa Kak? Menurut aku ambisi yang berlebihan itu bisa jadi sesuatu yang destruktif. Itu yang aku rasa dialamin sama karakter yang aku mainkan. Itu kan sebetulnya bisa relate ke siapa aja ya. Orang yang terlalu ego dalam memikirkan karirnya tanpa mempertimbangkan perasaan-perasaan orang lain yang terlibat di sekelilingnya yang mungkin punya niatan sayang sama dia. Itu bisa tertutupi dan menjadi hal yang sangat destruktif. Kalau Cil apa? Mungkin ya itu tadi karena aku nggak punya kakak, kan nggak punya saudara di real life, jadi aku merasakan banget di sini tentang sisterhood gitu, tentang kekeluargaan dan bagaimana sebenarnya seorang adik itu juga walaupun lebih muda, dia kadang bisa jadi seseorang yang banyak membantu gitu. Dan walaupun kita punya beda karakter, tapi ada perspektif yang mungkin sebenarnya bisa saling kita dapetin gitu, walaupun jalan pikirnya beda banget gitu. Dan rela berkorban aja sih. Kalau Umi terakhir menutup Kalau Umi cerita ini. berani melawan kebatilan. Allahu Akbar. Oke, terakhir boleh ingetin dulu buat nonton Wanita Ahli Neraka tanggal berapa di Cinema 21? Manggilnya apa nih? Sobat pemirsa? 21. Pemirsa. Hai Sobat 21, jangan lupa nonton film Wanita Ahli Neraka mulai tayang tanggal 14 November 2024 hanya di Cinema 21. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.